Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari MA Mahid. Di sini saya akan menjelaskan keberadaan tentang MA Mahid kelas 1, yaitu jati diri. Yang pertama, mengenal diri. Mengenal diri ada dua sikap, yaitu kelebihan dan kekurangan. Dan yang kedua, hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Mengenal diri ini adalah mengenal diri kita untuk mengetahui siapa diri kita yang sebenarnya. Yang pertama, kelebihan. Kita bisa mengenal diri kita tentang kelebihan kita apa. Yang kedua, kekurangan. Kita bisa mengenal kekurangan kita apa dan bisa memperbaikinya lagi. Yang sikap kedua, hal-hal yang disukai. Kita mengenal hal-hal yang kita sukai. Contoh, kita suka belajar dan kita mengenal tidak disukai. Yang menurut saya, kalau hal yang saya sukai adalah bermain bola dan bermain-main, dan hal yang tidak saya sukai adalah saya tidak suka tentang baca buku. Mohon maaf. Yang kedua, nilai adalah prinsip dalam hidup yang kita tegakkan dalam hidup kita, dan tujuan adalah apa yang kita inginkan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Contoh hal yang penting, yang poin pertama, cita-cita. Kita bisa memikirkan cita-cita kita dalam cita-cita. Contoh, cita-cita saya ingin menjadi guru dan ingin punya usaha yang sukses. Yang kedua, hal yang penting bagi saya adalah contoh keluarga, Tuhan, dan agama. Target adalah sesuatu yang kita kehendaki untuk kita inginkan. Contoh, target saya setelah lulus dari MA Mahid punya hafalan 30 juz. Poin yang ketiga, habit. Habit adalah kebiasaan. Ketiga, habit adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus sehingga kita terbiasa dalam melakukannya. Poin pertama, habit baik dan buruk. Habit baik kita adalah kebiasaan baik yang menguntungkan diri kita, dan habit buruk sesuatu yang merugikan untuk diri kita. Yang kedua, komitmen. Komitmen adalah suatu yang kita usahakan untuk mendapatkan suatu hal yang kita untungkan, yang menguntungkan diri kita. Yang keempat, komunikasi efektif. Komunikasi efektif bisa membawa kita untuk kerjasama, kepercayaan, dan menghargai. Komunikasi efektif adalah komunikasi efektif yang lebih baik daripada komunikasi yang lainnya. Komunikasi efektif juga bisa membawa kita untuk kerjasama, kepercayaan kepada lawan bicara, dan menghargai. Langsung, disiplin adalah suatu yang kita lakukan yang bisa menguntungkan diri kita. Yang pertama, disiplin diri. Contohnya, kita lebih disiplin dalam bangun tidur lebih cepat atau tidur lebih cepat. Disiplin keuangan adalah kita bisa menerapkan atau mengatur keuangan kita untuk apa yang kita inginkan. Contoh, menabung atau investasi emas, seperti itu. Saya dari Kewirausahaan MA Mahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.